menjadi fenomena Oke, yang menarik. bagus sekali. Bu, ini Bu Sari memancing sesuatu yang agak sulit buat saya, tapi saya coba menjawab. Jadi gini, jadi Bapak Ibu ya, kalau bagaimana dalam satu keluarga ada bahasa 2 atau 3, bilingual atau trilingual, memang akan sedikit menyulitkan dan menghambat perkembangan bayi itu sendiri. Tetapi anak itu ini lagi luar biasa loh, jangan dianggap remeh. Yang menurut yang kami tahu, komitmennya sama bundanya dia bahasa Jawi, terus sama abinya bahasa Arab, sama mbaknya karena orang Batak ngomong bahasa Batak. Harus konsisten. Jangan nanti uminya abinya ngomong Jawa juga ke dia, padahal ibunya yang biasa ngomong Jawa. Karena nanti tatanannya akan bingung. Dan yang kedua, dalam kalimat-kalimat yang digunakan, umpamanya open pintu, nah ini kan nggak benar, memang ada bahasa Indonesia kayak gitu, ya. Nah, jadi penggunaan penggabungan kata bahasanya harus punya keseriusan, bukan tidak boleh, harus strukturnya harus sesuai dengan kaidah masing-masing bahasanya itu. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, bahasa Inggris, atau bahasa Arab, gunakan grammar yang mereka miliki. Jangan dibolak-balik, apalagi campur kayak gaduh-gaduh. Ini yang membingungkan. Tapi memang kalau beberapa yang saya baca, dia akan sedikit menghambat, Bu. Menghambat akan sedikit mundur karena dia harus kerja keras. Tapi kalau itu jebol, anak pintar, akan berbahasa banyak itu. Cuma perjuangannya luar biasa, komitmen dari keluarga. Seperti itu, Bu. Menarik ya ini ya. Wah, menarik sekali. Oke, lanjut Pak. Ya, silakan. Slide-nya masih ada? Ya. Jadi keterlambatan bicara yang mengindikasikan adalah masalah pada mulut, lidah, langit-langit mulut ya. Dalam kondisi yang disebut ankloglosia atau tongtai atau tali lidah pendek. Lidah terhubung ke dasar mulut. Hal ini dapat membuat sulit untuk bersuara tertentu seperti D, L, R, T, Z. Jadi kalau hambatan di lesbit itu atau keterlambatan bicara, dia itu prosesingnya ada di organ artikulator, Bapak Ibu, bukan ada di brainnya. Jadi kecenderungan ada di sini, karena kalau kita mengatakan bicara, itu adalah produk dari apa yang ada di korteks. Jadi agak-agak sedikit, mungkin agak ini kok begini ya, mungkin ya nggak apa-apa, bingung dikit wajar, tapi nanti akan mulai kena pada titiknya. Karena saya sering banget, mohon maaf, saya tidak bilang ini salah, tapi kayaknya kurang banyak pengetahuannya. Jadi kalau bicara ada aspek produk vocalizationnya atau artikulatornya, kalau bahasa di dalam. Jadi kalau bicara kita mengaspekkan gerakan adanya masalah di organ-organ artikulator, pamannya tali lidah pendek, atau mungkin bentuk rahangnya agak cakil ya, maaf ya, itu juga akan mempengaruhi kualitas produk bicara. Kemudian juga terkait dengan langit-langit, mungkin kalau teman-teman dokter atau mungkin praktisi yang labiosisis, palatosisis ya, itu akan mengalami kualitas bicara yang signifikan. Nah, itu produk bicara itu. Jadi mungkin hari ini akan menjadi tambah pencerahan bicara dan bahasa sesuatu yang bahasa dan bicara sesuatu yang berbeda. Ya, lanjut. Ya. Kita tahu bahwa ini adalah cabang saraf-saraf 12 yang sangat-sangat punya peranan penting dalam hidup kita dan terkait juga dengan produksi bahasa bicara. Karena menurut saya bahasa bicara itu sesuatu yang kompleks sekali, prosesnya kompleks sekali. Nah, nanti coba kita sedikit ambil terkait dengan peran masing-masing, kontribusinya terhadap produksi bahasa bicara kita. Ya, nah ini contoh level 1 ya, faktorius ya. Ini untuk sensorik, hidung ya, penciuman.
Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya banggakan, nih Bu Sari sedang masak goreng ikan asin. Ayahnya ada di luar. Kalau indera sensor penciumannya bagus, nggak usah ngomong pun dia langsung, oh Bunda lagi goreng ikan asin, lapar banget. Artinya dia processing sensornya berjalan dengan baik. Artinya saya mau katakan bahwa indera sensorik itu sebagai serapan bahasa untuk dikirim ke dalam otak. Atau lagi mampet nih, maaf ada yang di sini mungkin kentut, kita akan senang-senang aja, padahal mah ada yang bau nggak enak, tapi karena sensoriknya nggak jalan, hidungnya nggak endus. Nah, kalau yang sehat coba, siapa nih? Nah, langsung protes. Jadi ini juga perannya sangat besar terkait dengan bahasa dan juga emosi. Kalau bau wangi, aduh enak seger banget nih. Coba hidungnya mampet, udah pakai parfum yang jutaan, kagak ngendus apa-apa. Ya, sensoriknya nggak berjalan. Artinya saya ingin tekankan bahwa olfaktori ini sangat penting. Makanya pada saat anak masih kecil harus sering distimulasi, bau-bauan juga, ya. Jangan monoton aja, dikenalkan main di dapur, nyium apa, bau ini kenalkan, itu masuk sensori dan bahasa masuk situ sebelum nanti dia bicara. Nah, kemudian sensori apa lagi? Mata. Tentu sensorik mata akan melabeling suatu bentuk atau objek. Jadi mohon maaf kalau ada saudara kita yang kurang penglihatannya, walaupun bisa ngomong, kita suruh gambar gajah akan lain teman-teman. Bapak Ibu, mungkin gajahnya cuma lingkaran tok gitu loh, tidak pernah terpapar visualnya. Jadi sensorik mata sebagai kontribusi pembentukan objek, dia akan direkam oleh kita, otak kita sebagai codingan visual. Oh, kalau gajah badannya besar, belalainya panjang, ekornya kecil, kupingnya lebar. Maaf, kalau mata kita tutup, mana dapat sensor itu? Jadi artinya sensor mata juga begitu penting kita rangsang dari awal untuk memperkenalkan berbagai bentuk, warna dan lain-lain seperti itu. Menarik ya Bu ya? Ya, menarik. Nah, ini kalau selama pengalaman lebih dari 20 tahun ini Pak, Ya. kira-kira paling banyak ini Bapak menemui permasalahan yang di bagian mana yang menyebabkan seorang anak diantarkan untuk diterapi begitu? Iya. Ada beberapa kasus yang kita seringkan karena saya di THT ya. Itu adalah di sensorik auditory ya. Sensorik Di auditory. ini ya nomor 8 ya. Oke. Jadi kebayang dong Bapak Ibu, makanya kalau teman-teman saya lihat Haji Bolot agak senewan kan ngomong apa nyambung kemana, karena sensori auditorinya tidak mengirimkan sinyal dengan baik. Jadi kalau kasus yang cukup, dan ini sangat tinggi loh di Indonesia, kasus hearing impairment. Makanya kami kemarin itu baru saja merancang sebuah draft Permenkes tentang layanan terintegrasi tuli kongenital bersama Perhimpunan Dokter Spesialis THT Indonesia, Perhimpunan Audiologi Indonesia, IKATPI, dan di dalamnya juga ada beberapa klaster spesialis THT terbidang hearing, otologi, dan neurologi. Itu juga cukup banyak. Dan juga kasus-kasus yang gangguan motorik. Bapak Ibu mungkin pernah lihat anak-anak yang cerebral palsy, ya itu juga cukup banyak ya, karena memang kalau nggak lemes, kaku ya, spastik, itu juga akan controlling daripada bicaranya sangat susah Bu, seperti itu. Anak-anak istimewa. Ya betul. Oke, selain itu Pak, dari auditori itu mungkin ada yang lain gitu yang biasa. Ya, yang biasa ini biasanya ada beberapa kasus yang ini ada celah bibir langit-langit juga ada beberapa kasus yang kita temukan, makanya dia harus ada rekonstruksi bedah plastik sebelum kita lakukan intervensi terapi. Ya nanti ada latihan penanganan medis dulu ya. Ya, penanganan medis untuk karena
Kalau dia labiosis tanpa dioperasi itu katupannya tidak akan maksimal dan nanti produksi bicaranya akan kurang bagus. Itu hanya labiosis, belum yang palatosisis ya, karena dia akan resonatornya akan cenderung massa semua. Makanya biasanya untuk meyakinkan itu ada yang namanya alat ukur namanya nasometer. Nah, nasometer ini untuk memastikan tingkat derajat presentasi seberapa kebocoran bunyi bicara yang nasa yang harus double nasa. Seperti itu. Kira-kira pasien ya, tentunya ini banyaknya kita ke anak-anak ya Pak. Nah Ya. ini orang tua itu merasa sadar gitu ya untuk kemudian anaknya di terapi bicara itu kebanyakan pada usia berapa ini anak-anak datang ke terapi bicara? Ini saya secara acak ya masih sangat sulit menentukan kesadaran karena begini. Ini fenomena bukan sebuah karangan tapi nyata. Ada ada seorang ibu membawa anaknya ke tempat kami, umurnya sudah mendekati 4 berjalan ke 5. Waktu itu kalau nggak salah tinggal daerah Jakarta, tidak jauh dari pusat kota ya artinya, dan segala rupa ada di sini. Saya tanya ibu, kenapa sih kok kemari itu sampai telat begini? Mohon maaf Pak, hari ini aja saya berantem dulu Pak sama mertua. Loh kenapa Bu? Jadi mertua saya itu aliran non medis ke mbah-mbah orang pintar. Nah terakhir cerita ke saya dia begini, saya berdasarkan ahli pintar tadi yang tanda kutip suruh mencari kelenengan sapi. Ini benar bukan fiksi. Direndam airnya di gelas, terus besok diminumkan ke anak saya. Nanti katanya itu akan membuat cepat bicara. Ini mantu masih sehat Bu, sorry. Wah ini kan kotor kata dia, masa sih kayak gini. Akhirnya dia pagi-pagi bilang sama tuan, Bu, saya diizinkan atau tidak diizinkan sama ke RSCM. Ceritanya dari situ ketemu. Nah ini umur 4 tahun lebih. Tapi ada juga yang baru umurnya itu sudah masih kecil ya, 1,5 kurang itu, dia sudah sadar. Oh, anak saya tuh jaga, kita ngomong nggak ada tanggapan, nggak ini jangan-jangan akhirnya dia sadar juga berobat, mulai start berobat. Ada juga yang lebih dari 4 tahun. Jadi kalau diambil rata-rata yang majemuk Bu, ada yang, tapi tidak, saya bilang tidak mengindikasikan kalau orang daerah itu lebih telat. Jadi tidak menjadi jaminan, oh kalau aksesnya jauh dia lebih ini. Ada yang dari Ambon masih kecil dibawa pakai pesawat dengan biaya besar, dia pengen cek lengkap. Nah ada fenomena yang menarik rekan-rekan saudara semua. Waktu itu saya masih melakukan screening BERA, jadi untuk meriksa saraf pendengarannya. Ada seorang ibu yang saya pikir saya agak terkejut. Kok kesadarannya luar biasa, baru lahir seminggu dia ke RSCM. Saya bilang ini pasti ada sesuatu karena nggak ada rujukan. Dan waktu itu masih bayar tunai. Saya bilang, Bu, kenapa ke RSCM ini? Mertua saya orang Amerika. Terus saya ditelepon, cari rumah sakit yang ada screening baby auditorinya. Pastikan pendengaran cucu saya sehat. Nah, ini kesadaran yang luar biasa orang tua atas instruksi mertuanya di luar di RSCM baru 1 minggu. Dan Bapak Ibu mungkin kita akan menjadi agen perubahan. Sekarang sedang digalakkan screening pendengaran itu dengan yang paling simpel adalah menggunakan OAE. Itu 1 menit, 2 menit clear. OAE ini akan mengindikasikan outer cell-nya berfungsi baik atau tidak, kokleanya berfungsi baik atau tidak, dan tidak menyakitkan Bapak Ibu. Jadi nanti anak saya kejer-kejer enggak, cuma ditempel, tapi yang penting harus agak rapat, alatnya jancet, nanti dia akan bilang pas atau refer. Kalau nanti refer, Bapak Ibu harus follow up berapa, biasanya 1 bulan dievaluasi lebih lanjut. Sampai nanti 3 bulan itu dilakukan pemeriksaan brainnya, daerah auditorinya ada masalah tidak.
Nah, ini yang akan digalakkan ke depan, dan bahkan sekarang sudah ada bidan nggak ada ya. IB itu ada sebagian ada yang ikut belajar penggunaan auto acoustic emission, dan itu sangat mudah ya, tinggal mungkin untuk menghindari kesalahan training dulu sih, mungkin barang 1-2 hari seperti itu Bu. Ya, jadi ini tadi kita menemukan fenomena lagi ya Pak ya, bahwa ternyata masyarakat kita di Indonesia itu masih butuh banyak edukasi. Betul. Terkait speech delay tadi ya, sehingga ibaratnya tadi sudah ada beberapa orang tua yang sadar, oh kok anak saya ada gejala seperti ini gitu ya, oh harus saya segera konsultasikan ke dokter. Tapi ada juga tadi yang masih mohon maaf ya, ada mitos, ada mungkin pemikiran sangat tradisional gitu ya. Mas, Nah, itu masih ada loh Bu. Itu memang Masih ada. ya, itu memang benar-benar masih ada fenomena seperti itu di Indonesia, dan memang menjadi tugas kita ini sebetulnya. Harapannya dari forum ini ya, kita juga akan bisa mengedukasi masyarakat sebetulnya gejala-gejala speech delay itu bagaimana. Nah, karena mungkin orang tua tidak tahu Pak, gitu ya, tidak tahu, mungkin juga karena sibuk juga gitu ya, atau mungkin juga karena sekarang ini fenomena informasi, gadget dan seterusnya gitu. Nah, ini mungkin menjadi kayaknya saya siapkan sih slide untuk gejala ini mungkin di ini ini sedikit saya inikan saja sebagai pengantar bahwa kita bicara itu ada point of articulation dan ada manner of articulation. Artinya apa? Bahwa maaf saya buka masker. Kalau saya bicara, saya libatkan manner, dia akan meletus bau ujaran jelas. Tapi kalau saya tidak libatkan manner, saya bicara nggak? Tapi manner saya nggak keluar. Saya bilang ibu dari mana? Nah, artinya kita tidak boleh melepaskan dua kaidah ini. Point of articulation adalah di mana titik bunyi itu akan diproduksi. Ibu, I naik ke atas, bu, B-nya prostitusi. Bu. Itu point of articulation. Mannernya ada suara yang ngikuti. Imu. Nah, manner saya nggak benar. Masa imu lebih bindeng? Nah, nggak boleh. Ini karena tidak kaidah mannernya nggak benar. Ya, jadi dua aspek itu harus diperhatikan, dan saya kasih kunci yang sangat penting buat kita semua. Bicara itu ada 3 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan, atau rekan-rekan profesi lain yang saya hormati. Itulah ketepatan, kekuatan, dan kecepatan. Jadi harus tepat, harus kuat, harus cepat, ada temponya. Jadi maksudnya apa? Kalau saya bilang Pak, itu harus tepat, bibir ketemu bibir depan. Pak, kadang Pak, nampak seperti iya, tapi salah. Pak sama Pak, betul gak? Nah, yang Pak ini salah. Point of articulation tidak memenuhi syarat. Walaupun seolah-olah Bapak Ibu terdengar Pak kok Pak, terdengar Papa, betul? Nah, artinya ini juga kadang anak-anak itu suka digerak, itu suka nggak benar tuh Bu, gerak ngomong itu kadang disalah-salahin dan kadang menjadi salah beneran. Nah, terus kecepatan, ya, kecepatan adalah temponya. Kita ada namanya digokinetik. Jadi anak itu kita bisa ukur kekuatan bunyi, namanya Papa. Kita ada ukurannya Bapak Ibu. Terapi bicara akan tahu itu. Patakap. Ya, ada yang TW kan? Ya. Jadi digokinetik itu wajib kita lakukan. Jadi kita bisa mengukur lebar bibirnya. Seolah-olah iya, tapi itu salah Bapak Ibu. Ya. Dan di samping apa lagi katanya waktu ya, jadi kecepatannya, dan tidak boleh juga kekuatannya harus betul-betul melekat. Karena Pak sama Emak beda di kekuatan tekanan. Poinnya hampir mirip point articulation di bibirnya. Pak, ada yang plosif, ada yang tidak plosif. Betul? Nah,
ini yang menurut saya jelimet memang agak sedikit, tapi ya kita bergandengan tangan bisa lah Bu. Memang harus melibatkan multi pihak tadi. Oh ya, Pak? sangat ya. sangat. Untuk mengatasi. Ya, setuju. Ada slide-nya masih ada Dek? Ya terima kasih. Nah ini organ-organ yang mungkin Bapak Ibu nanti teman-teman sejawat atau mungkin praktisi pemerhati. Ya ini adalah bibir atas bawah juga harus simetris. Mungkin kalau Bapak Ibu agak sedikit bukan tumbuh kembang ya, pasien paresis stroke mencong, ngomongnya susah. Betul nggak? Pernah lihat kan pasien pasca stroke yang area motoriknya kena gitu. Dan yang paling penting bahwa berdasarkan yang kami baca, semua huruf dari mulai A sampai Z itu mayoritas dia digerakkan oleh lidah. Jadi keterampilan lidah itu wajib. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau anaknya itu makannya lambat, lemat dikemut, jangan salah kalau dia akan indikasi delay. Keterampilannya nggak fasih dia, karena waktu kita ngunyah, kita mau perbolus ke belakang, itu kan lidahnya senam. Kalau dikemut, apalagi kasih lembek-lembek terus, lep. Kata mamanya, enak anakku, mamanya cepet banget mama seneng deh. Iya, tapi kontribusinya dia jadi telat karena nggak terasa, gerakan rahangnya nggak kuat, senam lidahnya nggak ada. Nah ini ya ada yang seneng, ada yang sedih, tergantung sih ya. Gitu. Nah terus juga tadi saya bilang bentuk rahang, kedudukan rahang harus simetris. Maka ada yang bentuk apa ya, cakil ya kalau kita bilang, itu juga akan mengganggu kualitas produksi bicara. Dan juga di palatomo ada salah satu kasus yang pernah saya temukan, ini belah uvula bibida, ya. Dia belah, kualitas bicaranya itu nasalnya kuat sekali. Memang bahasanya bindeng ya Pak? Bilang bindeng. Nah uniknya Bapak Ibu, teman-teman sejawat nakas atau dokter, dia itu ternyata nggak sadar feedback auditorinya merekam dia tidak bindeng. Itu saya temukan kasusnya umur 22 tahun. Itu celahnya itu dari kecil. Dia pas ngehnya bagaimana saya lakukan? Saya bilang, namanya saya ingat karena itu kenangan saya yang bukan kenangan indah, tapi maksudnya kenangan yang sangat positif sebagai profesi terapi. Saya rekam, Mbak Jirma, saya rekam ya suara Anda. Rekam. Terus saya perdengarkan, ini suara kamu nih. Oh iya, bindeng ya? Baru dia sadar bahwa suara dia nasal. Jadi feedback auditor itu penting. Makanya kita harus mengajarkan kata-kata yang jelas dan benar. Kalau dia jadi coding di dalam otak sebuah kata yang tidak betul, dia akan terekam automatically. Gitu. Dan kalau nih mungkin juga menjadi fenomena nih Bu saat ini. Kadang orang tuanya uangnya banyak, kerjanya pagi sampai pagi lagi. Terus karena dia banyak uang, panggil baby sister. Maaf ya kalau ada baby sister, bukan Anda yang saya maksud. Dia nyuapin dengan gaya yang agak ekstrim kalau nggak ada orang tuanya, karena dia pengen segera masuk, paksa. Akhirnya anaknya trauma. Ada samukan itu, anaknya mingkem, takut, ada malah jadi nangis. Nah, ini juga pola seperti ini juga harus hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu punya duit, jangan terus menyerahkan kepada akses orang lain yang mungkin secara tanggung jawab moral tidak semua sekali lagi ya, mungkin tidak dipegang dengan baik amanah. Makanya saya nggak kaget kalau orang tua sekarang tuh banyak CCTV di rumah, kendalikan dari rumah. Anakku dicubit, apa disuapin, apa diapain, wajar. Karena itu betul kejadian. Saya pernah nangani juga kasus yang seperti itu. Ya, jadi organ-organ ini ya, gigi, lidah, bibir, palatum durum, palatum mol, uvula, terus
pipi itu organ artikulator yang sangat penting dan menunjang kualitas bicara yang baik. Itu. Ada bel palsi, kebayang deh, Bapak Ibu, bel palsi udah pasti nggak beres. Karena tidak ada kesimetrisan gerakan. Jadi gerakan harus simetris. Ya. Oke itu ya. Waktunya agak berjalan cepat soalnya ya. Oke, ya. Ini saya mencoba mencari ini ya dari Sarah Fletcher ya. Ini agak tidak tua-tua amat lah. Oktober 2021. Sarah bilang ada 5 tanda yang diperhatikan. Yaitu kalau anak suka meniru suara, anak lebih suka gerak tubuh daripada vokal bersuara, anak tidak dapat mengikuti instruksi verbal yang sederhana. Terus anak tidak bisa mengucapkan kata-kata dan dimengerti. Kemudian anak tidak menggunakan setidaknya 25 kata pada usia 2 tahun. Walaupun idealnya 2 tahun itu 50 kata, tapi dia bilang 25 is okay. Next. Ya. Nah, ini syarat dia berdiri bilang, anak kesulitan meniru suara. Anak yang berusia 18 bulan atau lebih harus dapat meniru suara. Begitu mereka berusia 2 tahun, mereka harus bisa mengucapkan kata-kata lebih dari sekedar meniru suara, seperti mengatakan mama dan dada. Ya, tentu ini akan korelasi dengan keseharian dari anak-anak di rumah ya. Jadi udah jelas dia bisa meniru mama, papa, dada, atau mungkin mbah kalau orang Jawa bilang eyang gitu, seperti itu. Dia harus bisa meniru. Dan kalau saya tidak salah, 18 tahun ini namanya cruise speech, di mana dia sudah bisa berbicara dan bisa dimaknai, ya, cruise speech. Walaupun nanti di bawahnya ada babbling, ekolali, ada jargon. Next. Nah, anak lebih suka gerak tubuh daripada vokalisasi. Nah, gerak tubuh atau gerak tangan pada indikasi sebenarnya itu lumrah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pada proses tumbuh kembang dia tidak boleh dominan. Karena kadang kita di forum pun kadang ini juga. Ini kan kita menyampaikan, tapi kita bukan tidak ada masalah bicara, kita lagi jaga momen masalah ini. Jangan bisik, kadang kan kita nggak enak kan. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada anak yang indikasinya terlalu banyak geraknya daripada perbanyak, itu tanda Bapak Ibu nanti bisa sampaikan bahwa harus sesuai dengan nama saya, pas pada. Iya, betul kan? Iya. Warning ya. Iya, warning. Iya, masih ada Mas? Nah, anak tidak dapat mengikuti instruksi verbal yang sederhana. Pada usia 2 tahun, balita harus dapat memahami dan mengikuti petunjuk sederhana seperti kita tolong ambilkan bola. Saya pikir ini momen yang sangat mudah juga bagi kita untuk mengevaluasi. Jadi ada kata-kata sederhana dia bisa, itu indikasi kalau kurang bisa indikasi ada delay ya. Next. Anak tidak bisa mengucapkan kata-kata tidak dimengerti ya. Jadi kalau anak tidak bisa mengucapkan kata-kata dan tidak dimengerti, nah ini pada usia 3 tahun mereka harus bisa memahami 75%. Nah, jadi ada ini Bapak Ibu standarnya. Jadi anak bicara itu kalau masih di bawah 2 tahun itu seingat saya ada di slide juga itu sekitar 25%. Dan nanti kalau udah 2 tahun ke atas itu ada 50 sampai 75 dan sampai 100%. Kalau nggak salah saya ingat si Carol Bowen itu yang speech patologi dari Australia pernah kita datangkan dulu ke Jakarta, dia mengatakan dia juga riset standarnya 3 tahun itu harus clear, cuma produk bunyi bicara harus sudah terproduksi dengan sempurna seperti itu. Next. Ya, ini anak tidak menggunakan setidaknya tadi disampaikan ya 25 kata walaupun idealnya sebenarnya 50 kata. Berikutnya. Ya, lanjut. Nah, dampak yang mungkin terjadi dengan anak yang melanggar terlambat bicara adalah kehidupan pribadi tentu. Jadi kasihan nanti dirinya sendiri, kadang dia nggak berani mengekspresikan, terus dia ya problem komunikasi interpersonal dengan lingkungan sosial dan juga akademiknya nanti itu yang kita mengerjakan. Kenapa sih? Karena anak yang mengalami kegagalan bicara, jangan-jangan dia ada masalah bahasa.
Dan kita tahu semua bahwa bahasa adalah jendela informasi yang harus kita serap untuk mendapatkan perkembangan ilmu atau kaidah bahasa lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Kalau terjadi hambatan, tentu serapan bahasa terganggu. Begitu serapan bahasa terganggu, tentu mengekspresikan bicara akan terganggu. Jadi sekali lagi saya tekankan pada kesempatan yang hari ini, kita tidak bisa mengatakan gangguan bicara sebelum kita juga melihat bahasanya. Ya, jadi bahasa harus perlu diakses dulu. Karena ibaratnya begini, saya sering cerita begini. Ilustrasi saja. Kalau bahasa itu saya anggap sebagai uang kita di bank. Kalau bicara itu kita ngedebit, ngambil ke ATM, kita itu bicara karena kita narik untuk keluar. Tapi kalau bahasa itu kita mengisi bahwa uang 10 miliar itu saya anggap itu sebagai investasi bahasa. Jadi dia serapannya, kita punya serapan berapa? Kalau serapan kita 100 juta, kalau kita narik 200 juta, kan nggak mungkin. Artinya kita tidak, apalagi kosong. Saldo kita kosong, kita mau ke ATM, sampai itu ATM tutup, di lampu dimatiin, dia nggak bisa narik uang. Artinya bahwa kita tidak bisa mengatakan telat bahasa murni kalau kita tidak pernah mengakses bahasanya atau tidak. Jadi penting, kalau bahasanya berkembang, nah baru kita lihat bicaranya, strukturnya sampai mana dia, kata-katanya sampai bisa kalimat atau perintah sederhana atau apa seperti itu. Ya, masih ada? Nah ini fondasi untuk berbicara anak. Ada 5 juga ya. Perhatian dan keterampilan mendengar. Jadi yang awal ini yang menjadi niat PR kita semua. Kita mengedukasi, kita akan menjadi agent perubahan di masyarakat. Apalagi saya tadi begitu datang saya lihat ini. Saya begitu lihat Dokter Tika belakangnya MKM, kayaknya kesehatan juga ya, master kesehatan ya, Bu. Ya, nanti saya nyusul Bu, mudah-mudahan. Ya. Di sini ada kalimat yang mengatakan promotif preventif. Ya. Promotif preventif itu Bapak Ibu, saya kemarin di pusat determinan kesehatan, di Kementerian Kesehatan saya protes. Kita ada 4 ranah, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tetapi dalam promotif preventif kita tidak ada klaim BPJS. Padahal itu fondasi. Untuk melakukan screening kita ada di ranah promotif preventif. Saya bilang sama direkturnya, Pak, bisa nggak BPJS dipanggil promotif preventif diklaim layanan kesehatan? Karena kalau ibu mau promotif preventif ke lapangan tidak dihitung kinerja, sopo sing gelem PNS begitu. Harus diklaim, ada bobot klaimnya. Karena tanggung jawabnya lebih besar dan memang kemarin jadi agak sedikit ini ya, karena kosnya akan besar. Tetapi kalau ini berhasil, penyakit akan turun di kemudian hari karena peranan juga di awal. Jadi artinya promotif preventif itu number 1 sebelum kita melakukan tindakan kuratif maupun rehabilitatif. Kalau setuju nih ya, tapi menurut saya sih bagus. Artinya di sini yang dibutuhkan oleh negara kita adalah magister-magister kesehatan banyak, prompes yang banyak, agen-agen perubahan di akar rumput yang besar untuk menangkal terjadi disease-nya. Jangan kalau jadi penangkal kita, waduh kok banyak yang anak telat bicara, piye gitu. Ternyata di sananya lemah. Karena kalau kita melibatkan promotif preventif dengan menggunakan SDM akar rumput masyarakat, posyandu, kader-kader PKK, itu saya pikir murah meriah loh. Kita sifatnya evaluasi monitoring, mengkaji, membuat kebijakan. Saya rasa itu sangat enak dan mungkin pemerintah akan tertolong juga karena BPJS tidak akan terus besar terus, gitu loh. Mungkin seperti itu ya. Kemudian jadi saya katakan bahwa keterampilan. Jadi anak itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah ingat, yang terutama yang sudah punya anak ya, kadang kita taruh bayi terus ayun-ayun atasnya ada rincing-rincing, ada warna itu. Ini yang main apa? Poin 1 kan? Perhatian dan mendengarkan kan? Betul kan? Dan itu bagus Bapak Ibu. Bukan malah kita sekarang pokoknya kamar ber-AC itu dipakai, ngeliatnya teman lapor itu bocah.
Dia maaf ya, tapi benar kan, gitu loh. Tapi kok orang-orang yang dulu orang kampung ya, karena saya juga dari pelosok nih, dekat Lestari juga di kampung. Itu ada kritik-kritik, kita cleaning-cleaning atau apa aja pokoknya mainan-mainan itu. Nah ini sebenarnya sangat membantu merangsang perhatian dan juga pendengaran. Kemudian bermain dan keterampilan interaksi sosial. Bapak Ibu pernah perhatikan lahan akses sosial kita sangat minim. Terus sekarang bermainnya juga mau di mana? Ini kan juga problematika kita bersama. Akses untuk interaksi sosial mana nggak ada. Apalagi sekarang dengan adanya COVID, interaksi sosial dibatasi. Artinya kalau orang dia bilang pedot hubungannya terputus karena bahasa tidak bisa transfer karena tidak ada akses. Dan kata kunci Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat medis sekalian, bahwa bahasa itu ditransfer oleh lingkungan. Coba salah satu dari temen ini punya anak nih, nanti eksperimen ya. Sehat, gemuk, ginu-ginu, pokoknya nyenengin lah, bohai gitu. Taruh pagi antar ke hutan, ntar sore ambil. Taruh ke hutan, rasa ngomong nih, gak ada bicara. Nggak akan bakal ngomong kan, gak ada transfer bahasa gitu. Jadi itu harus yang mentransfer paling dekat adalah lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, berangkat pagi anaknya masuk bubuk, pulang anaknya udah bubuk. Jangan salah kalau anaknya telat bicara karena nggak ada akses. Yang penting nggak, anakku sehat banget ya, montok banget, aduh ya, tapi sebatas itu dah, kayak masnya agak montok juga nih. Ya, terus kemudian konteks memahami bahasa ya. Jadi tadi saya bilang bahwa untuk fondasi untuk anak berbicara harus diisi di poin 3-nya. Memahami bahasa, kenalkan tentang ini hidung, ini kuping, ini hidung, ini mata, terus objek-objek di rumah. Sehingga kita mentransfer bahasa. Yang paling dekat itu adalah objek-objek ada di lingkungan kita, entah kulkas, entah pintu dan segala macam yang ada di rumah. Kemudian bahasa ekspresif, anak itu diajar menggunakan. Pada awal-awal bicara anak kadang-kadang bilang uu atau bilang ucu atau bilang mimi, itu is okay. Tapi Bapak Ibu tidak boleh mengikuti, betul nggak? Masa nanti ada yang mau mimi, ada yang mau cucu, ya sami mau. Orang tuanya ikut-ikutan cekcok. Iya, penguatan jadi. Karena anak itu sudah menguatkan, berarti aku ngomong itu udah bagus ya. Mamaku aja nggak komplain gitu loh. Nah, artinya kita tidak boleh. Nah, saya pernah ada kasus yang sangat juga saya bilang sayangkan. Anaknya itu sudah mulai ngomong dan kata-kata yang terdengar oleh ibundanya, ibundanya itu pejabat tinggi loh di direktur salah satu rumah sakit besar. Dia bilang anaknya ini bilang rambut abu, bundanya tuh ngeledek. Adek, abuknya mana abuknya? Anaknya langsung cep. Jadi diledek itu bukan sesuatu yang menggembirakan. Jadi dia kan belum bisa ngomong rambut, nah kita abuk ikut abuk-abuk. Kesannya meledek. Artinya di sini bahwa kita harus melakukan penguatan dengan bahasa verbal yang betul. Jadi jangan gunakan bahasa anak, tapi kita menggunakan bahasa yang normal seperti itu. Keterampilan mengucapkan dengan dan kelancaran berbicara. Nah biasanya nanti kalau sudah ada memahami bahasa, mulai muncul ekspresi satu suku kata, dua suku kata, kata-kata, dia akan terampil mengucapkan seiring dengan penggunaan di lingkungan di mana anak itu berada. Makanya tadi saya bilang interaksi sosial sebagai pondasi yang tidak bisa disingkirkan. Jadi kalau lingkungan yang terbatas, akses yang terbatas untuk sosialisasi, artinya jangan salahkan kalau anak tidak berkembang bahasa bicaranya. Next. Ya. Nah ini ternyata sangat menarik sekali ya Pak ya, banyak yang harus digali. Iya betul. Ini waktu cukup terbatas. Ya oke. Dikilatin aja deh. Coba terus ada beberapa. Oke lanjut. Ya oke. Ini ada beberapa trik aja ya. Mungkin saya ambil contoh yang lagi next. Ya, yang saya ambil contoh tentang perhatian sebentar yang di rumah ya. Coba next ya. Ya, nih
Salah satunya nih di masa pandemi itu kan kita physical distancingnya kuat ya. Nah, saya berharap sebenarnya ini bisa dilakukan di rumah ya. Jadi terutama di sini ya, kita bermain kreatif. Biasanya orang tua itu harus memfasilitasi, membuat objek umpamanya istana-istana dari kardus dan kita ikut terlibat. Kan kalau kita sama anak masih boleh di rumah. Kalau di luar memang agak dibatasi. Terus kemudian kita bermain dengan objek, mencari objek, atau mungkin rapi-rapi kita ajak anak-anak, kita lapis aja yuk, oh kita naruh ini sini yuk, kita ini susun di sini yuk. Jadi, jangan, kamu diem, jangan gerak-gerak, Mbak mau bebenah. Nah, itu standarnya kan begitu. Nah ini juga sangat tidak pas menurut saya. Edukasinya nggak berjalan. Ya, oke lanjut. Ya ini juga ada tuh mencuci baju, kita kenakan, adik kita pilih baju adik yang mana nih, celana adik yang mana, ini baju ayah, baju ayah besar, ini punya siapa nih, punya mama, baju mama besar, gitu. Masnya lihat satu, kayaknya masnya merasa besar ya, ya seperti itu, ya. Ya, jadi ada kalimat-kalimat, oh baju ini warna biru, ini warna merah, ini rok, ini celana, itu kan bahasa masuk loh di situ di rumah itu. Ini nggak perlu lokasi yang luas dan wah, libatkan dia saja. Terus bikin cemilan nih, ibu-ibu kan biasanya bikin donat tuh atau bikin bakwan. Memang belajar tuh kadang agak kotor ya, mode-mode adonan. Dek tuangin terigunya dek, terigunya warna putih, ini halus ya. Bahasanya masuk kan. Nah di sini kan momen bahasa tertransfer. Tapi adek, mama mau bikin donat, kamu di kamar diam, nanti kok dia selesai mama panggil. Mamanya aman, nggak berantakan, tapi anaknya ada pembelajaran transfer bahasa, betul kan? Ya. Salah satunya, nah ini yang virtual tip ini juga sangat menarik ya. Kalau bapak ibu lihat di YouTube ya, kayak video education gitu ya, itu sangat bagus. Jangan salah pilih, memang momen-momennya kita ambil yang pas. Tentang binatang atau planet atau apa gitu, banyak juga yang bisa dilihat di YouTube. Mungkin itu ya, udah habis ya? Waktunya ya. Oke? Ya, terima kasih. Ya, tentunya tidak ada gading kata retak. Saya selaku pen-sharing ya, bukan narasumber. Pen-sharing tentu masih banyak kekurangannya dan saya sangat berterima kasih yang bisa memberikan masukan-masukan pada kami, khususnya pribadi maupun profesi. Dan tujuan daripada kita semua adalah meningkatkan kolaborasi demi kita memberikan akses yang sebaik mungkin kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang lambat bicara yang ternyata cukup fenomena ya, fenomena karena besar sekali dan banyak ya, di mana-mana banyak. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan, terutama dengan akses sehat. Tadi saya terbayang, begitu ngeklik akses sehat itu apa aja ada gitu. Tapi saya nggak tahu karena belum pernah ngeklik juga. Nah, namanya juga akses, berarti kan jalan menuju sehat. Artinya semua orang punya masalah, klik itu selesai permasalahan, bukan sampai situ ngeklik bingung. Ya. Mudah-mudahan ke depan akses sehat terus ditingkatkan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Bila terima, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus buat Bapak Waspada ya. Agar semuanya juga waspada ya. Sangat menarik sekali ya pemaparan dari Bapak Waspada yang telah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia terapi bicara ini ya. Mulai dari bagaimana tadi mengenal ciri-ciri speech delay ya, kemudian penyebabnya, kita harus menstimulasi apa. Ini sebetulnya masih banyak hal yang harus kita gali secara bersama-sama dari multi pihak ya, multi keilmuan gitu ya. Karena ternyata tidak hanya dari medis gitu ya, tidak hanya dari psikis juga gitu, ada nutrisi, ada juga faktor lingkungan, bahkan bahasa. Kebingungan anak mungkin di keluarga yang multi bahasa itu juga bisa menyebabkan delay gitu ya. Kemudian mungkin juga ada, saya sedikit ada pengalaman ini Pak, ada teman yang awalnya anak ini udah usia 1 tahun ke atas ya, dia sudah bisa menyebutkan 1-2 kata-kata. Kemudian ternyata adiknya lahir. Nah itu kemudian jadi diam, hilang kata-katanya. Nah ini mungkin juga fenomena yang menarik juga gitu. Jadi kehilangan kata-kata yang dulu pernah terucap. Nah ini ada banyak faktornya. Oke.
Tentunya akan kita teruskan nanti di klaster ya Bapak Ibu. Semua nanti kita akan bagi menjadi 2 klaster. Untuk klaster 1 nanti akan berada di ruangan ini dengan para ahli, yaitu dari Bapak Ibu dokter, ahli gizi dan komunitas. Nanti akan kita lanjutkan untuk sharing session di ruangan ini. Kemudian untuk di klaster 2 nanti ada Bapak Ibu dan rekan dari terapis, psikolog, komunitas, juga orang tua anak ya yang mengalami atau memiliki pengalaman seperti ini. Kita akan berkumpul nanti jam 14. Nah, sebelumnya ini jam 16 ya, jam 16 ya. Ini kita akan istirahat coffee break dari jam 15.30. Kita kembali lagi ke sini jam 16. Sebelum kita tutup ini kita akan foto bersama ya untuk dokumentasi dan menyatakan komitmen kita dalam acara ini. Dan besok pagi Bapak Ibu dimohon juga untuk kesediaannya tetap hadir ya di pleno. Kemudian nanti di akhir pleno kita akan bersama-sama menandatangani piagam komitmen kepedulian kita, kolaborasi kita untuk mengatasi dispute di Indonesia, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sini kita curahkan ya perhatian dan kontribusi untuk negara kita. Ya, terima kasih. Mungkin untuk sharing session ini kita tutup. Mohon nanti bisa dikondisikan untuk panitia foto bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih makanan Beneros? Satu-satunya nutrisi otak anak yang terdiri dari bahan alami asli Indonesia. Diramu. Kepada Bapak Ibu peserta, setelah ini kita akan mengadakan foto bersama. Mohon untuk bersiap-siap. Kepada panitia mohon dikondisikan.